Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Personhood tahun 2025. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Waylon. Waylon merupakan seseorang yang sangat kesepian, memiliki keterbatasan fisik, dan hanya ditemani oleh seekor anjing bernama Buddy yang selalu setia menemaninya setiap hari. Pada suatu hari, Waylon pergi keluar rumah untuk menikmati udara segar bersama Buddy. Tidak jauh dari sana, Waylon melihat sepasang kekasih yang sedang berduaan. Lalu, Waylon pun diam-diam mencoba mengintip mereka dengan teropong. Pasangan tersebut merasa terganggu dengan tingkah Waylon hingga akhirnya mereka memberikan pelajaran kepada Waylon karena telah bersikap tidak sopan. Setelah kejadian itu, Waylon pulang ke rumahnya. Ia makan malam seorang diri, lalu menonton acara televisi yang terasa sangat membosankan. Ketika malam semakin larut, Waylon tidak bisa tidur dan ia mulai membayangkan seolah-olah ada seseorang yang terbaring di sampingnya. Keesokan harinya, Waylon kedatangan seorang wanita cantik bernama Gala yang datang sambil membawa 2 koper besar. Waylon segera menghampiri Gala dan mengatakan semoga Gala betah untuk tinggal di sini. Gala membalas ucapan tersebut dengan mengatakan bahwa ia yakin akan merasa bahagia bersama Waylon. Waylon kemudian mengantar Gala ke kamar yang akan ditempati oleh Gala, lengkap dengan lemari besar serta balkon yang menghadap ke pemandangan kota. Waylon juga menunjukkan berbagai fasilitas di rumahnya seperti tempat penyimpanan, dapur, dan juga area lain. Setelah itu, Waylon mengajak Gala untuk minum agar mereka saling mengenal lebih dekat. Namun, Gala memilih membereskan barang-barangnya karena ia tidak mengkonsumsi alkohol. Waylon akhirnya minum sendirian di dapur sambil menunggu Gala selesai beres-beres. Setelah beberapa waktu, Gala tidak kunjung turun yang membuat Waylon kembali ke kamar Gala. Di sana, Waylon membuka lemari yang sudah penuh dengan barang-barang Gala. Lalu ia mengambil parfum yang berada di atas meja. Pada saat yang sama, Gala tiba-tiba muncul tanpa mengenakan pakaian yang membuat Waylon kaget, lalu ia menjatuhkan botol parfum hingga pecah. Waylon akhirnya segera meminta maaf karena ia telah menjatuhkan botol parfum tersebut. Anehnya, Gala tidak terlihat marah dan justru ia langsung membereskan pecahan botol yang berserakan. Tidak lama kemudian, Waylon keluar dan termenung di dekat kolam, sementara Gala berada di dapur. Melihat Waylon yang sedang seorang diri, Gala mendekati dan bertanya apakah Waylon menganggap Gala adalah orang yang menarik. Waylon tentu saja menjawab iya. Lalu pada malam harinya, Waylon menyantap masakan Gala, sementara Gala tidak terlihat menyantap apapun. Ketika makan, Gala mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai Waylon. Awalnya Waylon tidak percaya mengingat mereka baru saja bertemu. Namun, Gala terus mencoba meyakinkan bahwa ucapannya sangatlah tulus. Waylon kemudian berhenti untuk menyantap makanan dan ia mengangkat piringnya. Tetapi Gala meminta Waylon untuk menyerahkan piring tersebut, di mana tanpa sengaja piring itu pun terjatuh dan pecah. Gala segera meminta maaf dan membereskan pecahan piring itu. Namun, Gala memohon agar ia tidak dipulangkan karena dirinya sangat menyukai Waylon. Tetapi, Waylon tetap tidak percaya dengan perkataan itu. Bagi Waylon, semua ucapan Gala terdengar seperti kalimat yang hanya dirancang untuk menyenangkan perasaan Waylon saja, tanpa ada perasaan yang nyata. Gala meminta Waylon untuk berhenti berbicara, tetapi Waylon terus melanjutkan omongannya, hingga akhirnya Gala tiba-tiba terdiam kaku seperti nge-freeze. Waylon pun panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya,
Waylon kembali mengucapkan harapannya agar Gala betah di sana, tetapi Gala tidak memberikan respon apapun. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Gala bukanlah manusia asli, melainkan sebuah robot AI berbentuk manusia yang dirancang sempurna untuk menemani orang-orang kesepian seperti Waylon. Waylon kemudian menelpon call center, tempat di mana ia membeli Gala untuk memberitahu bahwa Gala mengalami error. Layanan tersebut meminta Waylon menekan tombol reset yang berada di belakang telinga kiri Gala selama 10 detik untuk menghapus semua aktivitas yang sebelumnya. Waylon juga diharuskan mengucapkan kalimat aktivasi atau semacam prompt yang direkam ketika pertama kali memesan Gala. Itu semua dilakukan agar sistemnya kembali mengenali Waylon. Waylon pun mengikuti instruksi tersebut, dan ia mengucapkan bahwa dirinya tidak akan memulangkan Gala. Ia sangat membutuhkan Gala serta mereka saling mencintai satu sama lain. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Gala kembali seperti semula dan ia langsung membereskan pecahan piring seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu pada malam harinya, Waylon kembali tidur seorang diri di kamarnya dan masih merasa kesepian. Waylon kemudian pergi ke kamarnya Gala dan ia menemukan Gala yang tidur di lantai sambil mengisi daya menggunakan wireless charging. Keesokan harinya, Waylon terlihat bekerja di ruangan kerjanya, sementara Gala berada di luar sedang menjemur pakaian. Waylon yang merasa terganggu melihat jemuran tersebut segera menutup tirai ruangan. Namun karena tidak bisa berkonsentrasi, Waylon kembali ke kamar Gala dan membuka lemarinya untuk melihat pakaian-pakaian milik Gala. Di malam harinya, mereka menonton televisi bersama-sama. Waylon sempat tertawa dalam salah satu adegan di mana Gala ikut tertawa, tetapi terdengar kaku dan tidak alami. Setelah itu, Waylon mencoba mendekati Gala. Tapi, ia kembali mengurungkan niatnya dan memilih pergi ke sebuah bar. Sesampainya di dalam bar tersebut, terlihat seorang pria asing bernama Anders yang memperhatikan Waylon dan mencoba mengejarnya. Namun, Anders tidak diperbolehkan masuk ke ruangan yang sama dengan Waylon, bahkan Anders akhirnya diusir dari tempat itu. Lalu pada keesokan harinya, Waylon masuk ke kamar Gala dan ia menemukan Gala yang sedang lemah akibat kehabisan daya. Karena sudah semalaman, Gala memilih bersembunyi di dalam lemari. Waylon segera mengangkat Gala dan meletakkannya di atas perangkat wireless charging untuk mengisi ulang energinya. Setelah baterai Gala terisi, Gala bertanya, apakah Waylon sudah bersenang-senang pada malam sebelumnya. Gala juga meminta jika Waylon pergi keluar, dirinya diperbolehkan untuk ikut juga. Tapi, Waylon tidak mengabulkan permintaan tersebut dan cenderung menghindari Gala. Tidak lama kemudian, Waylon melihat Gala dan Buddy yang sedang berada di tepi kolam, sehingga ia memutuskan untuk menghampiri mereka. Gala berkata, tidak masalah jika Waylon ingin bersama orang lain, dan Waylon tidak perlu untuk menyembunyikannya. Tapi di saat yang sama, Gala juga meminta Waylon untuk meminta maaf kepada Buddy karena telah mengurung anjing tersebut semalaman di luar. Waylon kemudian mengusap Buddy dengan lembut yang membuat Gala dan Waylon justru berpegangan satu sama lain. Sejak saat itu, keduanya mulai terlihat lebih akrab dan melakukan banyak hal bersama-sama, seperti bermain catur dan membaca buku. Sebagai robot, Gala memiliki kemampuan untuk membaca yang sangat-sangat cepat, jauh melampaui kemampuan manusia pada umumnya. Hal ini membuat Waylon merasa perlu untuk membeli lebih banyak buku agar Gala memiliki bahan bacaan yang cukup. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Anders yang sedang mengemasi barang-barangnya karena berniat meninggalkan tempat tinggalnya yang sekarang. Anders kemudian menemui temannya yang merupakan seorang hacker yang memiliki obsesi tidak sehat terhadap boneka silikon berbentuk manusia. Hacker tersebut menawarkan agar Anders menggunakan boneka itu. Namun Anders menolak dan berpamitan karena ia sudah tidak tahan menjalani kehidupan seperti itu.
Kembali ke rumah Waylon. Saat itulah Gala terlihat sedang membersihkan toilet. Waylon kemudian memanggil Gala dan mengajaknya berdiri di depan cermin. Waylon ingin mengetahui apakah Gala benar-benar melihat dirinya sendiri sebagai sesosok individu, dan Waylon bertanya apa yang akan Gala lakukan setelah ini. Gala menjawab bahwa ia hanya ingin membersihkan toilet, tidak lebih dari itu. Dari jawaban itulah Waylon menduga bahwa Gala sudah diprogram seperti demikian. Gala kemudian mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin melakukan apapun yang diperintahkan oleh Waylon karena hal itu membuat Waylon bahagia. Tapi Waylon menegaskan bahwa ia tidak ingin kalau Gala hanya menjadi sosok yang patuh, melainkan ia ingin Gala memiliki kehendak sendiri, bahkan mampu menolak perintah jika diperlukan. Gala menyatakan dirinya bisa mencoba melakukan hal tersebut, di mana Waylon pun akhirnya memberinya pilihan antara melanjutkan membersihkan toilet atau membaca buku. Pada akhirnya, Waylon sendiri yang menyelesaikan pekerjaan untuk membersihkan toilet yang sebelumnya dikerjakan oleh Gala. Waylon kemudian melihat Gala yang sedang membaca buku di pinggir kolam. Bersamaan dengan itu, Waylon juga memperhatikan tetangga mereka yang tampak mengawasi Gala secara diam-diam. Kemudian Waylon pun menghentikan Gala untuk membaca buku, yang membuat Gala sedikit protes karena merasa dihalangi. Waylon mengatakan tetangga mereka sedang memperhatikan mereka. Namun, Gala ternyata sudah menyadari hal tersebut sejak tadi dan ia menegaskan bahwa Waylon tidak perlu khawatir karena dirinya diprogram hanya untuk Waylon. Pada malam hari, Waylon akhirnya mengajak Gala pergi ke bar untuk bersenang-senang. Namun sesampainya di sana, Gala justru menjadi pusat perhatian beberapa pria asing yang tampak ingin menggoda, bahkan menyentuh Gala tanpa izin. Waylon yang merasa tidak nyaman segera membawa Gala untuk keluar dari tempat tersebut. Di luar, Waylon bertanya kenapa Gala tidak menghentikan tindakan dari orang-orang tersebut. Gala menjawab bahwa dirinya tidak bisa menyakiti manusia karena struktur tubuhnya terbuat dari material kuat yang justru dapat membahayakan manusia jika Gala bertindak kasar. Meskipun demikian, Gala tetap meyakinkan bahwa dirinya tidak akan pergi mengikuti orang lain dan hanya akan tetap bersama Waylon. Tapi, jawaban tersebut tidak membuat Waylon merasa senang karena menganggap semua itu bukanlah kehendak Gala, melainkan sekedar hasil dari program yang tertanam dalam diri Gala. Di sini, Gala juga menegaskan bahwa pada dasarnya manusia juga diprogram oleh DNA, pengalaman hidup, dan berbagai faktor lainnya. Manusia tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas, melainkan digerakkan oleh impuls-impuls saraf yang terbentuk sejak awal kehidupan. Gala kemudian mempertanyakan kenapa Waylon memberanikan diri untuk menariknya keluar dari bar tersebut. Waylon pun berkata bahwa ia sedikit cemburu dan tidak ingin kehilangan Gala. Gala mencoba meyakinkan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena dirinya diciptakan hanya untuk Waylon. Setelah itu, keduanya pun kembali ke rumah. Waylon yang merasa dilema meminta Gala untuk mengurungnya di dalam lemari. Awalnya Gala menolak melakukan hal tersebut karena akan menyakiti Waylon. Tapi Waylon menegaskan jika Gala benar-benar mencintainya, maka Gala harus menutup lemari itu dari luar. Di dalam lemari, Waylon menangis sambil terbayang suara seseorang dari masa lalunya yang memintanya untuk berhenti merengek dan tetap berada di sana. Setelah beberapa lama, Gala akhirnya membuka lemari tersebut dan mengeluarkan Waylon, lalu ia memeluknya dengan erat. Lalu, mereka pun pergi ke kamar, dan untuk pertama kalinya, Gala tidur di kamarnya Waylon. Keesokan pagi, Gala memindahkan pakaian-pakaiannya ke kamar Waylon. Waylon turut memasang perangkat wireless charging di atas ranjangnya agar Gala tidak perlu lagi tidur di lantai ketika mengisi baterai. Tidak lama kemudian, Anders yang ternyata adalah adik Waylon kembali ke rumah untuk mengunjungi Waylon.
Waylon segera mengajak Anders untuk masuk. Tapi di saat yang sama, Waylon juga terlihat mengkhawatirkan sesuatu. Waylon mengatakan kali ini Anders tidak bisa menginap seperti biasanya karena waktunya tidak tepat. Bersama dengan itu, Gala pun turun dan langsung menyapa Anders. Waylon menjelaskan bahwa Gala kini tinggal bersama Waylon, sehingga Anders tidak lagi bisa menginap. Namun, Gala justru menawarkan agar Anders menempati kamar kosong, bahkan ia segera mempersiapkan kamar tersebut. Melihat kakaknya yang akhirnya memiliki pasangan, Anders tampak senang dan sedikit terharu. Tidak lama kemudian, Anders berada di kolam. Waylon segera menemui Gala dan meminta agar Gala tidak memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya, serta tetap meyakinkan Anders bahwa Gala adalah manusia biasa. Tapi tak lama setelah itu, Gala justru ikut berenang bersama Anders. Waylon sempat bertanya apakah hal tersebut aman bagi Gala, dan Gala menjawab dirinya tahan air sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Melihat kehidupan Waylon yang kini terlihat mapan dan memiliki pasangan yang menarik, Anders mengatakan bahwa Waylon selalu beruntung. Namun Waylon menyangkal, dan ia mengatakan semua itu adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Bersamaan dengan itu, Waylon menyiapkan makan siang, tetapi ia hanya menyiapkan 2 piring karena Gala tidak bisa makan. Anders menduga bahwa Gala sedang sakit ataupun diet, tapi Waylon menjelaskan bahwa Gala memanglah tidak makan. Saat mereka makan siang, Gala memutar musik dan mengajak Waylon untuk menari, tapi Waylon menolak. Anders kemudian berinisiatif untuk bergabung bersama Gala, di mana tidak lama setelah itu, Waylon yang mulai merasa cemburu ingin ikut untuk berdansa dengan Gala, tetapi Anders menolak karena merasa giliran Waylon sudahlah selesai. Meski begitu, Gala tetap mengajak Waylon untuk bergabung bersama mereka. Lalu, pada malam harinya, Anders diam-diam mengintip Gala dan Waylon yang sedang berduaan di kamar, yang membuat Anders mulai merasa iri dengan keberuntungan Waylon. Ketika hari berganti, Anders dan Gala kembali ke kolam. Di sana, Anders memberitahu bahwa Gala adalah pacar pertama dari Waylon, yakni kakaknya, karena selama ini Waylon tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun, dan selama ini Waylon selalu menjalin hubungan dengan boneka. Disitulah Gala pun juga mengungkapkan bahwa Waylon turut merupakan pasangan pertamanya. Gala kemudian masuk ke dalam air, dan di sana Anders mulai bertanya kemana saja Gala biasanya pergi. Gala menjawab ia tidak pernah pergi kemana-mana. Dari situ, Anders mulai menduga bahwa Waylon terlalu mengekang Gala, di mana Waylon tidak memberi Gala kebebasan untuk bersenang-senang. Anders kemudian mulai menjelek-jelekan Waylon, bahkan ia mengajak Gala untuk pergi bersama dan bersenang-senang di luar, sambil menyebut Waylon sebagai pria tua yang menyedihkan. Anders juga menceritakan masa lalu dari mereka berdua. Dulunya ayah mereka sering mengurung Waylon di dalam lemari ketika Waylon bersikap cengeng. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Waylon sering mengurung diri di lemari ketika merasa sedih. Tapi, Gala tidak terlalu tertarik dengan cerita tersebut dan mulai menjauh. Disitulah Anders justru mengejar dan secara tiba-tiba ia menekan kepala Gala ke dalam air yang membuat Gala bereaksi aneh seperti mengalami korsleting. Di saat yang sama, Anders juga mencoba untuk menyentuh Gala, tapi secara refleks Gala menolak yang membuat Anders merasa kesakitan. Gala menegaskan ia hanya ingin disentuh oleh Waylon. Waylon ternyata berada di atas dan segera terjun ke dalam kolam. Melihat tekanan tangan Gala di tangannya yang tidak biasa, Anders pun mulai merasa curiga dan tatapannya berubah seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah itu, Anders pun masuk ke kamar Waylon untuk mengambil charger.
Anders kemudian tanpa sengaja menemukan perangkat wireless charging di bawah tempat tidur, lalu menatap ke arah Waylon dan Gala dengan tatapan yang semakin mencurigakan. Setelah kejadian tersebut, Anders meminta Waylon untuk membiarkan dirinya tinggal lebih lama di sana dan menawarkan diri untuk segera mengecat rumah Waylon sebagai gantinya. Tidak lama kemudian, ketiganya berencana mengecat rumah. Karena cat yang tersedia masih kurang, Waylon pergi keluar untuk membeli cat baru. Sementara itu, Anders mulai mengecat lebih dulu. Ketika Anders sedang mengecat, Gala pun datang untuk membantu. Anders meminta Gala naik tangga untuk mengecat bagian atas dinding, sementara ia memegangi tangga tersebut. Tapi sesaat kemudian, Anders justru melepaskan pegangannya dan membiarkan Gala seorang diri di atas tangga yang mulai bergoyang tidak stabil. Lalu Anders pun pergi untuk mengecat bagian lain. Tak lama berselang, Anders mendengar suara seperti tangga yang terjatuh. Anders segera pergi untuk memeriksa, tapi ternyata Waylon sudah kembali dan memegangi tangga tersebut. Sementara Gala masih berada di atas melanjutkan pekerjaannya mengecat dinding. Ketika hari berganti, Waylon pergi berjalan-jalan bersama Buddy tanpa mengajak Gala. Tapi tidak lama kemudian, Waylon tampak gelisah seolah mengkhawatirkan sesuatu. Waylon lalu berlari kembali ke rumahnya, di mana sesampainya di sana, Gala terlihat baik-baik saja dan hanya sedang berdandan. Tidak lama kemudian, mereka bertiga mulai merapikan area kolam untuk mempersiapkan pesta ulang tahun dari Waylon yang sebentar lagi tiba. Di tengah persiapan tersebut, Anders tiba-tiba masuk ke kamarnya Waylon untuk mengambil wireless charging milik Gala. Tidak lama setelahnya, teman-teman Anders mulai berdatangan untuk merayakan ulang tahun Waylon. Gala segera membagikan makanan kepada para tamu, tapi di antara mereka terdengar bisik-bisik yang membicarakan Gala yang terlihat terlalu sempurna seperti manusia robot, seolah mereka mulai menyadari bahwa Gala bukanlah manusia biasa. Gala lalu masuk ke kamarnya Waylon untuk mengisi baterainya, tapi wireless charging miliknya sudah tidak ada di tempat tidur. Gala mencoba mencari ke seluruh ruangan di mana ia tetap tidak menemukannya. Gala kemudian mencoba bertanya kepada Waylon. Hanya saja pada saat yang sama, Anders melihat mereka dan ia segera memanggil Waylon untuk menyapa tamu lain. Beberapa saat kemudian, Gala pun kembali dengan membawa kue ulang tahun. Setelah tiup lilin, Waylon diminta untuk memberikan pidato. Waylon kemudian mengambil sebuah kotak perhiasan dari sakunya. Lalu disitulah ia melamar Gala di hadapan semua orang. Hanya saja, tindakannya justru ditertawakan oleh para tamu, seolah mereka sudah mengetahui bahwa Gala hanyalah sebuah robot dan Waylon sedang melamar sebuah robot. Waylon yang merasa dipermalukan akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Anders kemudian menyusul Waylon dan meminta maaf atas perilaku dari teman-temannya. Waylon pun mempertanyakan bagaimana mungkin mereka semua tahu jati diri Gala, dan ia mulai mencurigai bahwa Anders lah yang membocorkan hal tersebut. Tapi sesaat setelahnya Anders langsung mengelak, di mana ia mengatakan bahwa normal saja jika semua orang menyadarinya, karena gerak-gerik Gala terlihat jelas bahwa Gala bukanlah manusia biasa. Waylon menolak anggapan itu dan ia bersikeras bahwa dirinya sama sekali tidak melihat perbedaan antara Gala dan manusia asli. Anders kembali mencoba meyakinkan bahwa Waylon hanya menutup mata terhadap sebuah kenyataan sehingga ia tidak mampu melihat perbedaan tersebut. Waylon kemudian bertanya apakah Anders menganggap Gala sebagai wanita yang menarik dan cantik, dan tentu saja Anders menjawab iya. Dari situ Waylon menegaskan bahwa Gala tidak ada bedanya dengan manusia pada umumnya. Gala memiliki wajah, kepribadian, dan bahkan sifat yang sama seperti manusia pada umumnya. Hal itu menurut Waylon membuktikan bahwa Gala bukan sekedar robot. Anders yang sudah kehabisan argumen akhirnya meminta Waylon untuk kembali menemui para tamu.
Tidak lama kemudian, Waylon kembali ke pestanya. Tapi teman-teman Anders justru menantangnya untuk melompat ke kolam sambil mengejeknya sebagai pria yang cengeng. Mau tidak mau, Waylon menuruti tantangan tersebut. Hanya saja, pijakan yang Waylon gunakan ternyata rapuh, sehingga Waylon terjatuh ke dalam kolam dan kehilangan kesadaran. Sontak saja, Gala segera terjun ke dalam air untuk menolong Waylon. Di mana tidak lama kemudian, orang-orang di sekitar justru membawa Waylon untuk pergi dari sana. Sementara itu, Gala yang terkena air langsung mengalami gangguan sistem dan tidak mampu untuk berdiri kembali. Karena kondisi Waylon yang kritis, Anders memilih meninggalkan Gala seorang diri dan segera membawa Waylon ke rumah sakit. Karena Waylon tidak kunjung sadar, Anders akhirnya kembali dari rumah sakit dan membawa teman hackernya untuk bisa memperbaiki Gala yang mengalami kerusakan. Keduanya pun masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu, lalu mengangkat Gala ke atas tempat tidur. Sang hacker terlihat sangat tertarik ketika ia melihat Gala yang tampak begitu menyerupai manusia asli. Si hacker tersebut bahkan mengatakan robot dengan model seperti itu pastinya sangat mahal. Tapi Anders tidak peduli dengan hal tersebut dan ia hanya meminta temannya itu untuk membuat Gala menjadi bebas akses agar bisa digunakan tanpa perintahnya Waylon. Hacker tersebut segera mengambil laptopnya untuk memperbaiki Gala. Menurutnya, proses perbaikan tidak akan memakan waktu yang lama. Sementara itu, Waylon yang sebelumnya sempat pingsan akhirnya tersadar dan segera berjalan keluar dari rumah sakit. Di sisi lain, setelah beberapa lama mencoba untuk memperbaiki Gala, Anders mulai meragukan kemampuan dari temannya dan ia bertanya apakah temannya tersebut benar-benar bisa memperbaiki Gala. Tapi, temannya dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dirinya mampu memperbaiki Gala. Pada saat yang sama, Waylon yang merasa ada sesuatu yang tidak beres langsung buru-buru untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia menekan bel, tetapi tidak ada yang membukakan pintu. Akhirnya, Waylon pun memanjat pagar, mengambil kunci cadangan yang disembunyikan di luar, lalu masuk ke dalam rumahnya. Menyadari Waylon yang telah kembali, Anders segera mengunci pintu kamar. Tidak lama kemudian, Waylon pun muncul dari balik jendela, tetapi Anders buru-buru menutup jendela beserta tirainya. Waylon akhirnya turun ke bawah untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membobol pintu. Pada saat yang sama, si hacker meminta Anders untuk menekan tombol di dekat telinganya Gala untuk mereset memorinya. Beberapa saat kemudian, Waylon berhasil membobol pintu dan ia masuk ke dalam rumah serta langsung berusaha memisahkan Anders dan si hacker dari Gala. Namun, Anders yang tidak terima justru menyerang Waylon hingga lagi-lagi pingsan. Setelah itu, Anders menyeret Waylon dan meninggalkan Gala bersama si hacker. Di ruangan lain, Waylon akhirnya sadar dan ia duduk bersama Anders. Anders merasa dirinya telah melakukan kesalahan besar dan menganggap Waylon seharusnya sudahlah membenci Anders sendiri. Tapi Waylon mengatakan dirinya tidak bisa membenci Anders karena bagaimanapun juga Anders adalah adik kandungnya. Tidak lama kemudian terdengar teriakan dari ruangan lain. Keduanya pun segera bergegas ke sana dan mereka mendapati Gala yang mulai sadar justru menyerang si hacker karena mencoba menyentuh Gala. Waylon kemudian mendekati Gala dan berusaha mengingatkan Gala agar Gala segera mengingat dirinya sendiri. Secara spontan, Gala pun langsung memeluk Waylon yang menandakan bahwa ingatannya tentang Waylon tidak sepenuhnya hilang. Beberapa waktu kemudian, terlihat Waylon yang terbangun seorang diri di kamarnya. Sementara itu, Gala pergi mengendarai mobilnya Waylon seolah-olah telah memiliki keinginannya sendiri. Gala kemudian berhenti di suatu tempat dan membawa Buddy bersamanya, menikmati keindahan alam sambil mengajak Buddy untuk mengobrol. Dari sinilah film Personhood tahun 2025 akhirnya berakhir.
Bagi gue sendiri, jujur aja di akhir film ini, malapetaka pun baru saja dimulai. Apa yang diinginkan oleh Wayland justru akan menjadi akhir bagi umat manusia. Bayangkan saja, robot memiliki kehendak bebas seperti manusia asli dan sekarang hal itu sudah dibuktikan oleh Gala sendiri akibat kecerobohan dari adiknya Wayland. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita yang bisa gue sampaikan dan kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya. So, gue Nandi cabut dulu. Dadah.